Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Fitri Rahmania. Saya peserta Latsar angkatan 29 tahun 2022 di Puslatbang KDOD Samarinda. Bersama saya sudah ada Ibu Herti. Baik Ibu Herti, kami akan mengerjakan tugas ya ini ya untuk tugas Latsar kami. Kami sedang mencari responden yang akan kami berikan 3 pertanyaan tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, saya akan mempertanyakan 3 pertanyaan ini. Mohon dijawab ya Bu Herti ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, karya anak bangsa apa yang Anda ketahui? Karya anak bangsa kita nih, apa yang Anda ketahui? Oke. Untuk karya anak bangsa sendiri ya sebenarnya itu banyak sekali, apalagi banyak anak Indonesia yang sekolah di luar negeri ya, jadi kan banyak sekali ilmu yang didapatkan ya, pastinya di luar negeri. Di luar negeri. Sebagai contoh aja misalnya ya, yang saya ketahui, rekan-rekan mahasiswa biasanya mengikuti lomba-lomba secara nasional maupun internasional dan menjuarainya. Contohnya kayak pembuatan robot. Nah, itu biasanya selain Jepang sendiri ya yang bisa mau merancang itu, Indonesia pun juga bisa. Nah, kemudian juga kemarin ya di TV juga ada anak ya, siswa SMK. Itu dia mampu membuat mobil bertenaga listrik ya. Itu anak SMK ya biasanya membuat. Kemudian sebagai solusi ya untuk mengurangi biaya untuk bahan bakar. Nah, biasanya ada anak SMK juga menemukan alternatif lain, misalnya menggunakan pupuk kompos ya dari kotoran hewan ya, kemudian dari serabut kelapa dan sebagainya. Itu menurut saya. Jadi banyak sebenarnya karya-karya anak Indonesia itu yang mereka temukan seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti anak Indonesia ini sudah berkembang untuk inovasi teknologinya ya Bu, maksudnya ya. Wah, bagus sekali ya. Kemudian, Lebih dikembangkan lagi seperti itu. betul sekali. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu Herti ya. Bagaimana ya cara Anda untuk menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan? Kalau menurut saya ya, karena kan Indonesia ini kan sebenarnya luas ya, berbagai macam, ada suku, kemudian budaya, agama, etnis ya. Jadi hal yang paling utama itu adalah toleransi ya. Kalau tidak ada toleransi akan terjadi perpecahan. Nah, contohnya misalnya di suku kan misalnya antara Kalimantan misalnya Dayak dengan Jawa misalnya, kan otomatis perbedaan agama dan sebagainya juga ada di situ ya. Jadi sebenarnya harus ada toleransi kalau menurut saya. Kalau enggak ya terjadi perpecahan. Itu sih menurut saya. Baik, jelas sekali ya, harus toleransi, saling menghargai, saling menghormati itu ya, antar suku, agama, ras, dan antar golongan, tidak membeda-bedakan, begitu ya. Jadi hidup berdampingan dengan damai, harmonis. Nah, betul sekali, Bu Herti. Misalnya kulit putih dengan kulit hitam gitu ya. Jangan saling mengolok, sama-sama ciptaan Tuhan. Sudah disyukuri apa yang ada. Iya, betul sekali. Baik ya, Ibu Herti, akan kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya. Berikut ini yang bagaimana pola sehat, apa yang Anda lakukan untuk menjaga kebugaran misalnya? Oke, sebenarnya yang pernah diajarkan guru kita dulu ya, memakan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna itu sebenarnya penting. Ditambah juga ya sekarang karena kita umur semakin lama semakin menua ya, perlu dikontrol juga misalnya kolesterolnya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kolesterol berarti kita harus mengurangi makan makanan yang mengandung minyak dan lain sebagainya. Asam urat juga berarti kacang-kacangan dikurangi porsinya. Jadi tergantung umurnya ya. Jadi kalau umurnya semakin menua berarti makanannya harus lebih dipola lagi dari 4 sehat 5 sempurna itu. Itu menurut saya. Jadi lebih menjaga ke pola makan ya, berarti ya, untuk tetap sehat, bugar dan kuat ya. Satu lagi olahraga itu penting. Olahraga kata Bu Herti ya, olahraga itu sangat penting. Nah, supaya tetap sehat, bugar dan kuat ya. Baik, terima kasih Bu Herti ya atas jawabannya. Sama-sama. Ya,
Nah, jadi berdasarkan jawaban Bu Herti tadi, jadi karya anak bangsa itu sudah berkembang ya teknologinya dan sudah apa ya, go internasional gitu ya. Nah, dan cara menghargai kita untuk menghargai menghormati keanekaragaman suku, ras, agama itu tadi dengan cara tentu saja harus ada toleransi, yaitu saling menghormati tidak membeda-bedakan ya. Nah, kemudian untuk menjaga kebugaran itu tadi, kebugaran kesehatan Ibu Herti tadi menjaga pola makan, olahraga itu sangat penting ya. Nah, jadi kita sebagai ASN harus dan tentu saja memfasilitasi, menjembatani pemerintah agar bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap karya anak bangsa ini, kemudian rasa toleransi itu tadi kepada sesama warga negara Indonesia. Nah, dan tentu saja untuk agar siap membela negara ini kita harus tetap sehat, bugar dan kuat. Nah, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak, boleh tanya-tanya sebentar? Oke, di sini saya sedang berbicara dengan Mbak siapa? Husnul Afifah. Oke, Mbak Husnul, di sini cuma ada 3 pertanyaan sih. Yang pertama, karya anak bangsa apa yang Mbak Husnul ketahui? Seperti robotik, itu yang saya tahu itu seperti contohnya pembersih ruangan seperti itu. Lalu ada juga mobil SMK juga itu buatan anak bangsa Indonesia. Oke, yang kedua, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan biasanya Mbak Husnul dengan cara apa? Tidak membeda-bedakan tentang ras, contohnya jadi kita semua tetap berteman dan tanpa membedakan suku atau apapun. Jadi berteman dengan semua yang Mbak Husnul ya. Oke, yang terakhir, pola sehat apa nih yang sering Mbak Husnul lakukan? Entah itu di rumah, atau di kampus? Banyak air Oke, dengan banyak minum air putih jadi tambah sehat ya Mbak ya, Husnul. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Husnul. Yang hari ini saya angkatan 29 doakan ini ada apa namanya tema tentang kesiapsiagaan bernegara itu bisa dijawab yang pertanyaan yang pertama adalah karya anak bangsa apa yang kamu ketahui? Karya bangsa itu bisa prestasi, jadi prestasi ya bisa akademik kan, maupun non akademik. Akademik itu seperti olimpiade, itu yang nasional. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, bangsa, aspek kehidupan dengan cara apa? Menurut saya sendiri, saya nggak membedakan sama orang lain. Jadi saya menyamakan sama rasa. Kemudian yang ketiga adalah pola sehat apa yang sering melakukan kegiatan beragama. Kalau saya sendiri itu pola sehatnya jaga kesehatan dan selalu siap sedia apabila dibutuhkan, kayak seperti kayak pertolongan kayak kesehatan dan sebagainya. Dan menjaga kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kalian Sanata, peserta Latsar CPNS 2022 angkatan 29.
Jadi hari ini saya akan melakukan sosial eksperimen, menanyakan beberapa hal terhadap mahasiswa yang ada di kampus Fakultas Hukum terkait penerapan daripada bela negara. Oke, mungkin bisa ikut. Mas, ada waktunya sebentar? Saya dan kalian ya. Ini saya mau tanya-tanya terkait penerapan daripada sila ketiga dengan kaitannya bela negara, gitu ya. Jadi mungkin bisa kenalan dulu siapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Hiten Ersya Putra, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Ya, Hitan. Jadi ini mau saya tanya adalah yang pertama terkait bela negara. Otomatis negara Indonesia ini memiliki kedaulatan, ya. Kemudian kedaulatan itu salah satunya adalah kita mampu membuat sebuah karya. Nah, kalau dari Tan sendiri ada nggak sih tahu karya anak bangsa kita apa? Karya anak bangsa yang saya tahu yang cukup populer yaitu mobil SMK. Oh iya, mobil SMK, benar. Kalau yang menemukan itu, Tan tahu nggak siapa? Mobil SMK itu dicetuskan oleh Bapak Sukiyat, milik bengkel di Klaten. Oh, mantap. Jadi salah satu karya bangsa yang diketahui oleh Hetan ini adalah mobil SMK, teman-teman. Kemudian pertanyaan kedua ya, Hetan ya. Pertanyaan kedua saya tentang menghargai, menghormati, itu kan penerapan dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Selain itu mungkin Hetan ada tahu nggak bentuk penerapan apa aja sih yang mengandung nilai Pancasila sila ketiga? Mungkin kalau kita berteman tuh kan kita nggak bisa pilih-pilih Pak, Betul, ya. betul. Sukunya, rasnya, agama, Iya, kita betul. berteman harus semuanya Benar. tanpa membeda-bedakan. Betul, Hetan. Jadi mungkin salah satunya itu ya Tan ya, Iya. tidak membeda-bedakan teman, tidak membeda-bedakan siapapun kita bisa bersosialisasi gitu ya. Oke. Kemudian ketiga nih ya Tan, yang terakhir. Kemudian yang ketiga itu kan kita ini harus siap membela negara kita ya. Nah, salah satu penerapannya itu adalah dengan menjalankan pola sehat. Nah, Hetan ini sudah menjalankan pola sehat apa nih? Pola hidup sehat mungkin tidak begadang. Tidak begadang, oke. Makan, Ntar jangan makan, jogging, olahraga. ya, olahraga. Ya mungkin itu ya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan. Ya mungkin teman-teman itu tadi 3 pertanyaan yang saya berikan kepada Hetan terkait penerapan dari Pancasila ketiga dengan modul bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Anggara MPD, peserta Latsar angkatan 29, institusi program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan pendidikan olahraga dan kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini kita akan mewawancarai dengan salah satu mahasiswa program studi pendidikan jasmani yang berkaitan dengan bela negara. Baik, halo, dengan siapa ini? Ya, nama saya Maulida Yuriwati, program studi pendidikan jasmani, Mahasiswa angkatan 2019 semester 7. Baik, Bapak ingin bertanya nih, coba Maulida ilustrasikan nih apa karya anak bangsa yang saat ini pernah ditemukan sama Maulida nih, seperti apa ini? Karya anak bangsa itu robot, mobil listrik, robot, mobil listrik, kemudian ada aplikasi Grab yang ditemukan oleh karya anak bangsa. Iya. Kemudian seorang mahasiswi Maulida itu cara menghargai keanekaragaman baik suku, ras, budaya itu saudara Maulida seperti apa itu? Contohnya seperti saya mempunyai teman yang bersuku Banjar, itu dia tidak bisa berbahasa, misalkan berbahasa Jawa, berbahasa daerah lainnya, tetapi kita menghargainya seperti kita berbahasa Indonesia. Ada perbedaan suku budaya ya, Iya, jadi dengan bahasa Indonesia normal. Oke, cara menghargainya. Kemudian pola hidup sehat nih yang mau dijalani setiap hari ini seperti apa ini untuk dari bela negara? Pola hidup sehat teratur, sering berolahraga, istirahat,
dan makan makanan yang sehat, 4-5 sempurna. Sehat yang sempurna, iya. Baik, inilah salah satu hasil wawancara kami dengan mahasiswi program studi pendidikan jasmani berkaitan dengan bela negara ya. Banyak sekali kita ketahui mahasiswa ini sudah mengetahui karya-karya anak bangsa dengan mencintai produk dalam negeri, mengenal saja karya anak bangsa juga sudah salah satu bentuk dari wujud dari bela negara. Apalagi sudah bisa menyatukan bangsa ini yang tadi dengan beraneka ragam bahasa budaya dan mensatukan bangsa ini dengan bahasa Indonesia. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.